Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, dan setelah kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berikutnya khatib mewasiatkan untuk diri kami pribadi dan juga untuk jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada, dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak terasa kita sekarang sudah masuk di bulan yang kedua dari penanggalan Hijriyah. Kita masuk di bulan Safar tahun 1447 Hijriyah. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ternyata Ramadan telah lama meninggalkan kita. 4 bulan sudah kita ditinggal oleh bulan yang mulia, bulan Ramadan. Sehingga pertanyaan yang muncul, yang hendaknya ada untuk mengkoreksi diri kita masing-masing adalah, apa kabar Al-Quran kita? Bagaimana kabarnya mushaf Al-Quran kita? Ketika bulan Ramadan kemarin kita semangat membaca Al-Quran, kita semangat mendengar bacaan Al-Quran, dan sekarang setelah 4 bulan berselang Ramadan meninggalkan kita, apa kabar Al-Quran kita? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka pada kesempatan khutbah siang hari ini kami memberikan nasihat untuk diri kami sendiri dan juga untuk jamaah sekalian. Mari kita kembali kepada Al-Quran. Mari kita tengok mushaf kita. Jangan biarkan Al-Quran kita berdebu. Mari kembali kita membaca Al-Quran, karena kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, membaca Al-Quran ini memiliki banyak keutamaan. Yang pertama, keutamaan yang pertama,
ketika kita membaca Al-Quran adalah kita akan kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dalam hadis sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatan wal hasanatu bi asri amsalihha." Rasulullah mengatakan dalam hadis sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga cara yang mudah, cara yang tepat untuk kita mendulang pahala diantaranya adalah dengan cara kita membaca Al-Quran. Kita bayangkan jamaah, satu hurufnya kita baca, kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Maka mari kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kami mengajak kepada diri kami sendiri dan juga jamaah sekalian, mari kita membaca Al-Quran. Daripada waktu kita habis untuk membaca berita-berita yang belum tentu benar, yang belum tentu jelas sumbernya, sama-sama habis waktu kita. Mari kita habiskan untuk membaca sesuatu yang jauh bermanfaat, membaca Al-Quran. Satu hurufnya dinilai 10 kebaikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian keutamaan yang kedua dari orang yang dia membaca Al-Quran adalah sebagaimana dalam hadis sahabat yang mulia Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah mengatakan, "Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih." Rasulullah mengatakan dalam hadis sahabat yang mulia Abu Umamah, beliau mengatakan, bacalah Al-Quran. Rasulullah mengatakan, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai penolong, sebagai syafaat untuk para pembacanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa bayangkan hari kiamat, hari yang mengerikan, hari yang menyusahkan, di mana matahari didekatkan sedekat 1 mil di atas kepala kita. Suasananya sungguh menakutkan. Semua orang cemas, panas, banjir keringat, dan ketika itu tiba-tiba datang pertolongan. Kepada siapa? Di antaranya kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Allah akan berikan pertolongan, Allah berikan syafaat kepada orang-orang yang membaca Al-Quran di hari kiamat. Akan datang pertolongan kepada mereka. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita ingin menjalani atau menghadapi hari kiamat dengan tidak susah payah, kita berharap pertolongan di hari tersebut, hari yang susah payah, maka mari bacalah Al-Quran. Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai penolong kepada para pembacanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian keutamaan yang ketiga dari membaca Al-Quran adalah sebagaimana dalam athar sahabat yang mulia Utsman bin Affan, beliau mengatakan, "Lau taharat qulubuna ma syabi'at min kalamillah." Seandainya hati kita ini bersih, kata sahabat Utsman bin Affan, seandainya hati kita ini bersih, maka hati kita tidak akan puas dengan Al-Quran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maksudnya adalah Al-Quran ini bisa menjadi indikator,
bisa menjadi tanda apakah hati kita bersih atau hati kita kotor. Hati yang bersih, dia akan suka dengan Al-Quran, dia suka membaca Al-Quran, dia suka mendengar Al-Quran, dia suka belajar Al-Quran. Tetapi hati yang kotor, dia akan merasa jenuh, dia akan merasa sumpek dengan Al-Quran, malas membaca Al-Quran, malas mendengar Al-Quran, apalagi mempelajari Al-Quran. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita ingin tahu apakah hati kita baik atau kotor, maka bandingkanlah dengan Al-Quran. Jika kita suka Al-Quran, itu pertanda hati kita baik. Jika kita jenuh, kita sumpah, kita tidak suka dengan Al-Quran, maka pertanda hati kita hati yang kotor. Maka segera kita perbaiki dengan banyak membaca Al-Quran. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kesimpulan khutbah kita siang hari ini adalah, mari kita kembali membaca Al-Quran. Jangan biarkan Al-Quran kita berdebu. Kita buka Al-Quran, kita baca, karena di sana terdapat banyak keutamaan ketika kita membaca Al-Quran. Yang pertama, pahala yang besar menanti kita. Yang kedua, Al-Quran akan datang sebagai syafaat, sebagai pertolongan, memberikan pertolongan di hari kiamat, hari yang penuh dengan kesusahan. Dan yang ketiga, Al-Quran menjadi indikator, menjadi tanda baik atau kotornya hati kita. Hati yang baik suka dengan Al-Quran, dan hati yang kotor dia enggan dan benci dengan Al-Quran. Maka mari kita luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Ba'da subuh, atau sore hari ba'da asar, atau malam hari ba'da maghrib, atau sebelum tidur. Jangan sampai hari berlalu dan kita tidak membaca Al-Quran. Satu halaman, atau setengah halaman, atau minimal satu ayat. Jangan lewatkan hari tanpa membaca Al-Quran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.